kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Wagub, Pak Muhtar, Pak Firdaus, kemudian juga Pak Azwar yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih banyak nih Pak Azwar. Di usia yang 90 tahun beliau bersama kita. Kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Pak Azwar dulu ya. Ini adalah orang tua kita yang luar biasa. Dan semua hadirin hadirat yang berbahagia. Sini ada juga hadir Prof. Ismet Fanani dan rekan-rekan semua. Bapak dan Ibu, kita dulu kan memulai dengan bagaimana kita menggaungkan keinginan masyarakat di Sydney yang juga berbagai kota-kota di Australia untuk membangun bukan hanya sekedar masjid, tapi betul-betul surau di mana fungsi masjid di dalamnya, tapi juga ini adalah tempat anak-anak muda meminangkan dan mengindonesiakan dirinya, tapi tetap dia masuk ke dalam budaya di mana berada untuk tetap kompetitif, tapi tidak kehilangan jati diri. Dan ini konsep ini tentu tidak gampang. Banyak tantangan, bisa mereka lebih larut ke tempat dia berada karena memang mereka harus bersaing sebagai orang sana, tapi juga ada yang mencoba menarik seluas mungkin menjadi orang Minang, orang Indonesia. Tapi kadang-kadang ini menjadi hambatan juga bagi dia untuk berinteraksi, apalagi berkompetisi di aturan main dan di indikator di mana dia berada. Termasuk juga di Amerika. Kemarin Minang USA yang nanti presidennya akan menyampaikan juga kepada kita, seorang presiden muda ya dari Minang USA, dengan cepat berhasil membawa sejumlah orang termasuk Pak Yusuf Kalla, sebetulnya leadership seperti apa yang dibutuhkan dalam masa pandemi ini dan pasca pandemi, dan kemudian bagaimana kira-kira pendidikan yang seperti apa yang kita harus kembangkan dan upayakan untuk didapat oleh anak-anak kita, dan kemudian bagaimana agar berbagai kekuatan sosial, resilience, jadi social capital kita itu bisa dimaksimalkan. Nah, di Sydney dengan adanya ide surau ini berkembang menjadi kemarin tausiah Ramadan selama 27 hari penuh, dan tiap hari orang Minang dari seluruh dunia mendengar pengajian, memberikan kontribusi karena dibagi dua sesi. Satu adalah pengajian, yang kedua adalah berbagi antar peserta dari berbagai benua. Banyak kita temukan perjuangan Bu Eli di Mesir dengan membangun sekolah, bukan hanya untuk orang Minang, untuk orang Indonesia. Anak-anak kita di Sudan, mahasiswa kita di Al-Azhar dengan segala peluang dan tantangannya. Terbangun juga komunitas Minang yang sekarang ada Ikatan Pemuda Minang Indonesia, yang tanggal 27 nanti Bapak dan Ibu mereka akan bicara dari 5 benua, 8 lautan samudra ya, dan betul-betul saya lihat anak-anaknya canggih-canggih, semua anak-anak muda. Ada yang ketua PPI di Jerman, ada yang ketua PPI di Tiongkok, ada di Jepang, ada yang di Thailand, ketua PPI yang di Mesir. Jadi mereka ini diam-diam punya peran yang luar biasa sebagai anak Indonesia di tempat di mana mereka berada, baik bekerja maupun mereka sekolah. Dan alhamdulillah dengan adanya upaya kita bertemu-temu ini, mereka sudah membangun diri, bersinergi, melupakan kelompok-kelompoknya, saling merangkulkan tangan, membangun daya saing bersama. Tapi yang paling penting mereka masih cinta pada kampungnya, masih ingin apa yang bisa mereka lakukan untuk Minang dan untuk Indonesia. Jadi hari ini kita akan meneruskan dialog-dialog surau, karena ini memang utamanya adalah masalah surau ini seperti apa kita, apakah merevitalisasi, menemukan kembali, atau mengkontekstualisasi, karena kita udah mendengar dari Pak Muhtar dulu, udah banyak para pakar memberikan masukan. Kita adakan juga, kita dengar dari yang muda-muda yang berada di rantau, kita dengar suara Australia, kita dengar suara Amerika, kita dengar suara Mesir, dan sekarang kita melihat dari kombinasi. Dari yang senior-senior, mulai dari Pak Azwar Anas, siapa yang tidak kenal dengan Pak Azwar Anas, beliau adalah gubernur kita 2 kali, dan jadi menteri 2 kali, Menteri Perhubungan dan Menko Kesra, jadi wakil ketua DPA, dan ketua PSSI, pokoknya apa aja jabatan terpenting di Indonesia ini sudah dipegang oleh Pak Azwar. Beliau juga yang membangkitkan kebanggaan kita, karena dari 3 penerima Parasamia Punah Karya Nugraha itu adalah bentuk keberhasilan pembangunan zaman Orde Baru yang tertinggi. Dari 3 pertama itu bukan di Jawa semua, hanya 2 di Jawa, yang ketiganya direbut oleh Sumatera Barat. Dengan penduduk hanya waktu itu 3,5 juta. Dengan kita baru bangkit dari perjuangan PRRI, membangun kembali harga diri oleh Pak Arun Zain, diteruskan oleh Pak Azwar. Dan dengan itu mulailah masuk ke dalam tataran nasional
Minangkabau, orang-orangnya, perantaunya maupun wilayah di Minangkabau itu sendiri. Nanti kita dengar, kita akan dapat juga masukan dari Pak Gamawan Fauzi nanti, yang juga mantan gubernur, mantan bupati juga, dan juga adalah mantan, ya boleh dikatakan orang sipil pertama ya, yang menjabat Menteri Dalam Negeri, sebuah prestasi yang luar biasa ya. Dan kemudian kita beruntung Pak Wakil Gubernur kita hadir. Beliau udah lama jadi bupati 2 periode, mengabdi jadi wakil gubernur sudah penuh hampir 5 tahun sekarang sedang berjuang untuk meneruskan karirnya menjadi salah satu calon gubernur. Nanti kita akan dengar dari beliau, dan tentu Pak Muhtar, Pak Taufik ya, dan Pak Firdaus, dan berbagai adik-adik kita tadi, ada yang Bu Deni dari Prancis ya, yang menggeluti keminangan ini dan juga melihat dari sisi pariwisata dan budaya, dan teman-teman kita dari Australia ya, baik dari Sydney maupun dari Melbourne, dan juga tadi yang kita sangat kita banggakan, kita juga punya anak-anak muda-muda yang Anissa ini adalah anak baru tamat SMA. Baru selesai tamat SMA, belum diundang oleh 3 universitas terbaik di Amerika dengan beasiswa. Dia sedang memilih karena nilainya di SMA itu demikian baik. Bisa bahasa Minang, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Jadi ini contoh generasi Minang yang diam-diam ternyata ada di mana-mana. Tinggal kita men-talent scouting mereka, mensinergikan mereka, dan memberikan dukungan sehingga mereka bisa menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing, dimanapun dia mengabdi, tapi juga hubungan ranah dan rantau ini tetap kita jalin.